Ada pertanyaan menarik dari seorang kawan nih Pak Agus, bahwasanya beliau ini menyatakan bahwa Al-Quran ini hanya cocok logi belaka gitu ya. Jadi kejadiannya adalah kita selalu mencocokkan apa yang sudah ditemukan oleh ilmuwan katakanlah ya, sains, kemudian baru dicocokkan dengan ayat Al-Quran. Apakah seperti itu Pak Agus atau gimana nih? Menurut dia ya, penanya ini belum ada satu penemuan pun yang berangkatnya dari Quran dulu baru penemuan atau karya ilmiah seperti itu ya. Bagaimana mengcounternya kalau memang ada Baik, pernyataan seperti itu? kalau kita melihat kondisi sekarang di mana umat Islam sudah mengalami kemunduran luar biasa, maka yang terjadi ilmu pengetahuan itu berkembang di barat pada orang-orang sekuler. Ya, umat Islam banyak yang kemudian mencocokkan itu bahwa ada penemuan ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Dalam level itu sesungguhnya tetap menarik bahwa kecocokan itu berulang-ulang terjadi. Sehingga dalam level ini kita menemukan keunikan, keanehan ya. Di dalam Islam itu begitu banyak kecocokan itu terjadi, bahkan prediksi-prediksi ya yang dinubuatkan oleh Al-Qur'an itu kan sesungguhnya baru ketahuan ke masa depan sehingga terkesan sebagai sebuah cocokologi. Dikarenakan umat Islam memang tidak melakukan penelitian awal yang menemukan itu. Tetapi di zaman keemasan Islam itu kan banyak sekali penemuan-penemuan yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, bahkan dalam bidang matematika yang sekarang katakanlah algoritma itu kan dari Al-Khwarizmi yang menemukan sistem bilangan yang menjadi dasar dari digital sekarang begitu. Menjadi algoritma dalam robot, dalam komputer dan seterusnya di zaman beliau. Kemudian Abul Qasis misalnya dalam bidang kedokteran ya, Ibnu Sina dan seterusnya begitu banyaknya nama-nama para ilmuwan di zaman keemasan itu. Tetapi karena umat Islam kemudian berkembang lebih ke spiritualitas yang mistis, jadi di timur itu berkembang Islam dalam pendekatan-pendekatan yang lebih mistis, bukan yang scientific. Di barat berkembang secara saintifik. Nah, ketinggalan lah gitu atau mengalami kemunduran. Tetapi sisa-sisanya masih terjadi di para ilmuwan modern, di antaranya adalah misalnya Abdus Salam yang dapat hadiah Nobel terkait dengan simetri alam. Dia menemukan penyatuan gaya-gaya yang disebut elektroweak dari elektromagnetik berpadu dengan nuklir lemah kemudian menjadi elektroweak dan mendapat hadiah Nobel pada tahun 79. Menariknya ketika memberikan pidato, dia mengatakan, saya menemukan ini terinspirasi dari dalam Al-Quran, surat Al-Mulk, ayat 3 dan 4. Masya Artinya Allah. bagi orang yang berilmu sesungguhnya dia bisa mendapatkan clue, inspirasi dari dalam Al-Quran untuk menemukan teori dan segala macam dalam kehidupan. Maka saya menulis ada buku judulnya Al-Quran Inspirasi Sains. Ya, itu dalam sudut pandang itu. Bahwa kemudian sekarang ini umat Islam banyak yang bisanya hanya gitu ya sudah ditemukan kemudian mencocokkan Al-Quran, iya itu kita harus akui. Tetapi itu bukan sebuah cocokologi yang kebetulan karena kebetulannya selalu terjadi. Tentang muminya Fir'aun terbukti, tentang air yang tidak bisa bercampur antara air Campur. tawar dengan air asin itu ya terbukti. Hanya ketika itu orang melihat ini loh kok di Quran ada ya gitu. Gunung-gunung yang warna-warni ini kok ada ya. Ada api di dalam laut, di dalam air, kok ada ya? Kok ada terus ya gitu. Penciptaan manusia mulai dari spermatozoa dibuahi ini dan seterusnya sampai lahir jadi bayi dan seterusnya itu begitu banyaknya di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita harus luas pandangannya bahwa sebagiannya kawan-kawan kita melakukan cocokologi, iya. Tetapi kita harus menyadari bahwa itu sesungguhnya pada level karena umat Islam mengalami kemunduran dalam sains dan teknologinya. Seandainya ini maju lagi, insya Allah Quran akan menginspirasi, termasuk langit yang tujuh. Itu di dalam Al-Quran sudah diberikan inspirasinya, tapi kita tidak melakukan penelitiannya, dan kemudian muncullah teori tentang multiverse, barulah kita mengatakan, nah kan di Quran disebut sab'as samawat, dan seterusnya.